Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bareng Altis Teknik. Di kesempatan bahagia ini, saya akan menguji ketangguhan bordolis BA670 ini, di mana bor dengan spek melimpah harga merakyat ini benar-benar saya butuhkan dalam kegiatan pekerjaan harian saya. Pada kesempatan ini, saya akan mengujinya dengan mengebor besi, tembok, aluminium,
Oke, digelar lembaran PVC-nya, kemudian direkatkan. Setelah direkat, kemudian diratakan bidang-bidang yang belum merekat seperti ini. Dengan kualitas produk dan fitur yang sudah memenuhi standar internasional dan harga yang terjangkau, Dolis hadir di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan para pekerja yang menggunakan power tools secara profesional. Semua produk Dolis yang hadir di Indonesia sudah melewati pengujian internal oleh divisi produk dan didukung dengan garansi dan service center yang tersebar di 12 kota besar di Indonesia, membuat Anda semakin yakin untuk menggunakan produk Dolis. Oke, kembali kita ke proyek. Setelah dirasa semua bidang PVC rata, dimana kita menghilangkan gelembung-gelembung dengan hair dryer. Setelah itu kita akan membersihkan bidang yang lebih. Untuk PVC-nya dipotong seperti ini agar terlihat rapi. Ini di bagian bawah, kemudian di bagian atas juga dipotong. Di sini saya menggunakan PVC karena lebih fleksibel dan biayanya juga lebih murah. Setelah itu saya akan melakukan pemotongan multiplex, di mana multiplex ini akan saya taruh di bawah PVC, karena di sini saya akan merekatkan slet aluminium. Kemudian saya potong dengan circle saw seperti ini. Iya, setelah terpotong kemudian dipasang seperti ini. Oke, kita kembali menggunakan bor Dolis untuk mensekrupnya atau memasangnya seperti ini. Setelah terpasang, kemudian kita akan pasang lembaran slet aluminium. Di sini saya menggunakan slet aluminium karena tahan cuaca, karena ini adalah partisi atau backdrop di outdoor, luar rumah. Jadi saya mengambil kesimpulan menggunakan material ini karena lebih kuat. Setelah itu dilakukan pengukuran untuk pemasangan baut agar sletnya nempel kencang atau merekat. Kembali saya akan menggunakan mata bor, di mana mata obeng tadi saya lepas. Di sini saya menggunakan mata bor 6 mili untuk tempat bautnya. Oke, setelah terpasang mata bor 6 milinya, kemudian kita akan melakukan pengeboran di setiap titik-titik yang sudah kita tentukan tadi seperti ini. Di sini saya melakukan pengeboran hanya sebatas memberikan lubang dan tidak tembus. Nah, seperti ini. Karena saya akan menggunakan baut bilas kecil. Oke, kita akan pasang bautnya dengan obeng manual. Di sini saya harus mengerjakannya hati-hati agar hasilnya maksimal. Nah, kemudian kita akan lakukan pengeboran kembali di bidang-bidang yang sudah kita tandai tadi seperti ini agar sletnya terkunci di multiplex.
Nah, di bidang ini saya menggunakan baut putih agar serasi dengan warna slednya. Oke, kembali saya akan potong-potong beberapa sled, di mana sled ini akan saya pasang di atasnya yang tadi kita pasang. Adapun jumlah sled yang akan saya potong sudah saya tentukan. Nah, ini sudah terpotong berapa yang saya butuhkan. Kemudian kita akan melakukan penyusunan untuk proses pengukuran biar tidak lebih atau tidak kurang pada bidang yang tepat kita akan menempel tadi. Oke, setelah didapat ukurannya baru dilakukan pelubangan pada pinggir-pinggir sled dengan bor Dolis BA670. Di sini saya kembali menggunakan bor 6 mili, namun tidak tembus, hanya cukup untuk bautnya masuk. Kemudian semua sled di bor seperti ini. Oke, setelah semua sled aluminium ini kita beri lubang sebagai tempat bautnya, kemudian kita akan pasang. Nah, penempatan pemasangannya di sini Anda bisa perhatikan, karena memang ini adalah desain yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Kemudian dipasang bautnya di lubang yang tadi kita lubangi. Oke, setelah slednya terpasang, kita akan melakukan pemotongan pada akrilik, karena akrilik ini tempat saya nanti menempel letter yang saya butuhkan. Nah, setelah kita lakukan pengukuran, kemudian kita potong dengan gerinda tangan. Di sini saya menggunakan mata bor besi. Nah, setelah terpotong akriliknya, kemudian kita akan lakukan pengeboran pada pinggir-pinggir akrilik ini. Di sini saya akan mengganti lagi mata bor 6 mili tadi dengan mata bor 10 mili. Kenapa saya menggunakan 10 mili? Karena kita akan menaruhnya briket gelas. Oke, kita akan lakukan pengeboran. Pada pengeboran ini saya menggunakan RPM 0 sampai 2800 agar sesuai dengan putaran yang saya inginkan. Disinilah peran dari bor ini berfungsi maksimal. Oke, setelah akrilik ini berlubang, di mana lubangnya sudah kita tentukan, kemudian kita lakukan penandaan tempat pemasangan dari briket gelas yang akan kita pasang pada akrilik ini. Nah, setelah ada tanda di PVC tadi, kita akan ambil 4 buah briket gelas. Ini biasa digunakan pada dinding-dinding advertising.
atau reklame dinding. Kemudian kita akan melakukan pemasangan dengan obeng biasa. Pada saat pengobengan ini lakukan dengan hati-hati, dan ini adalah material yang saya gunakan berupa baut dan briket gelasnya. Nah, kemudian dipasang di tanda yang sudah kita buat tadi. Oke, baru dua terpasang briket gelasnya. Kemudian di bagian sebelah kiri ada dua lagi yang harus kita pasang. Ini briket yang ketiga, kemudian briket yang keempat dipasang di atasnya. Oke, setelah dirasa cukup, kemudian akriliknya dipasang dengan melepas covernya agar tidak kecepit di mur dari briket gelas ini. Kemudian sisi sebelahnya dibuka. Di sini harus hati-hati saat pelepasan covernya. Oke, setelah terpasang yang atas, baru kita lepas cover dari akrilik ini. Di sini saya menggunakan warna merah agar serasi dengan backdropnya atau PVC yang di belakangnya. Kemudian pasang yang bawah, kemudian kencangkan semua briketnya. Oke, setelah terpasang tampak seperti ini. Kemudian saya akan pasang letter yang saya buat sebelumnya. Di sini saya tidak memperlihatkan proses pembuatan letter ini karena akan panjang videonya. Oke, baru saja telah kita saksikan proses dari pembuatan backdrop sederhana ini, di mana proses pembuatannya saya menggunakan bor Dolis BA670. Nah, buat rekan-rekan yang ingin mendapatkan bor Dolis ini bisa melihat kolom deskripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.